Hai Sobat Dokter Muda, siap buat bahas volume dan kapasitas paru-paru ya? Ini adalah episode kedua dari fisiologi paru-paru. Aku saranin kalian cek juga video sebelumnya tentang fisiologi proses pernapasan ya. Paru-paru itu seperti kantung udara. Kita bisa cek kondisinya dengan seberapa baik dia bisa menyimpan dan mengeluarkan kembali udara yang biasa dicek dengan alat spirometer. Nah, dari proses pengecekan ini muncullah beberapa volume dan kapasitas yang bisa kita pelajari. Oke, jadi di sini ada dua sumbu ya, yang tinggi itu volume dan yang datar itu waktu. Oke, buat yang pertama itu ada TV atau tidal volume. TV itu merupakan volume yang masuk dan keluar setiap pernapasan biasa atau normal. Kurang lebihnya itu 500 sampai 750 ml. Tapi kan bisa kita menghirup udara secara maksimal, misal mau nyelam atau mau nahan nafas. Itu akan mengisi tidal volume dan bisa berlebih. Nah, lebihannya itu disebut ini yang kedua, IRV atau Inspiratory Reserve Volume, Indonesianya volume inspirasi cadangan. Maksudnya itu volume udara yang masih bisa dihirup melebihi nafas biasa atau TV kurang lebih sekitar 2 liter. Tapi hati-hati jangan keliru, kalau TV itu kan sudah masuk dan keluar. Kalau IRV itu hanya udara yang bisa masuk tapi secara maksimal. Makanya nanti ada ERV atau Expiratory Reserve Volume. Volume cadangan yang bisa dikeluarkan. Artinya, volume udara yang masih bisa dikeluarkan melebihi napas biasa atau melebihi TV. Kurang lebih sekitar 1 liter ya, ERV ini kebalikannya IRV. Tapi, walaupun kita sudah coba menghempaskan semua udara, paru-paru kan nggak terus mengkerut ya, tapi masih ada bentuknya. Kan masih ada tersisa volume udara yang menetap. Namanya RV, yang ketiga ini ya, residual volume. Definisinya ya volume residu atau yang tertinggal di paru-paru. Makanya paru-paru nggak terus langsung kolaps ketika kita kehabisan nafas. Kurang lebih sekitar 1,3 liter. Jadi ketika kita udah menghembuskan semua, itu masih ada cadangan. Nah tapi residual volume itu juga nggak terus berarti kita bisa pakai. Yang keempat, total dari semua ini namanya volume TLC, Total Lung Capacity atau kapasitas total dari paru-paru. Gimana ngitungnya ya? Dijumlahin aja dari semua tadi. Kurang lebih 5 liter. Nah, TLC ini kita bisa bagi-bagi berdasarkan beberapa kategori untuk mempelajari fungsi dari paru-paru. Yang pertama, itu ada namanya vital capacity atau VC, yaitu udara maksimum yang bisa keluar dan masuk. Kita ngitungnya IRV ditambah TV ditambah ERV. Semua yang bisa bergerak ini namanya vital capacity, kurang lebih 3,5 liter. Kedua, ada namanya inspiratory capacity. Definisinya, maksimum volume udara yang bisa dihirup. Cara menghitungnya karena IRV ditambah TV. Totalnya 2,5 liter. Dan ketiga, ada functional residue capacity atau volume sisa udara di paru-paru setelah bernapas normal. Ingat ya, setelah bernapas normal. Berarti cara ngitungnya gimana? ERV ditambah volume residu dengan total sekitar 2,5 liter juga. Selain dari volume, kita juga bisa gunakan ini buat pengukuran-pengukuran untuk menilai kondisi patologis paru-paru. Pertama, ada Forced Vital Capacity atau FVC. Ada orang juga yang nyingkatnya FEV. Artinya, volume udara yang bisa dikeluarkan dalam rentan waktu tertentu. Misal, FEV 1 detik, berarti artinya volume udara yang bisa keluar dalam 1 detik. Biasanya 83%. Kalau FEV 2 detik, dalam 2 detik itu biasa paru-paru bisa mengeluarkan 94%. 3 detik 97% dan harusnya normalnya di atas 4 detik itu 100% dari udara sudah keluar semua. Kalau misal FEV-nya itu lebih rendah, misal harusnya dalam 1 detik paru-paru udah bisa ngeluarin 83, namun di orang ini baru bisa mengeluarkan 50%. Berarti ada clue kalau pasiennya menderita penyakit paru-paru obstruktif karena ada halangan. Kedua, ada respiratory minute volume, RMV. Artinya volume udara yang masuk dan keluar tiap kali bernafas dalam hitungan 1 menit. RMV itu dihitung dengan tidal volume atau TV dikali respiratory rate. Normalnya kan biasa 12 sampai 16 kali per menit ya, anggap aja 12 lah. TV tadi kita ambil 500 berarti totalnya itu 6 liter.
Biasanya ini hubungannya dengan kadar CO2 di darah. Karena kalau darahnya itu banyak CO2, maka pernapasannya itu akan berusaha mengkompensasi dengan bernafas lebih cepat. Nah, RMV-nya akan naik. Dan yang ketiga ada maximal voluntary ventilation atau MVV. Ini definisinya sebenarnya sama kayak RMV, cuman nafasnya itu dipaksa. Maksudnya nafasnya maksimal. Jadi nanti kalau mau ngetes ya orangnya dalam periode waktu tertentu, biasanya 15 detik, itu kalian instruksikan buat narik nafas, keluarin nafas, narik nafas, keluarin nafas secara maksimum, habis itu dikali biar jadi 1 menit kan. Nilai normalnya, rentan normalnya biasa di pria itu 150 sampai 170 liter per menit. Kalau wanita 80 sampai 100 liter per menit. Nah, dari indikator-indikator tadi itu sebelumnya kita bisa pakai buat mengetahui macam-macam penyakit paru. Jadi kalau kita bagi dua, penyakit paru itu ada yang restriktif dan nanti ada yang obstruktif. Restriktif itu artinya restriction atau menghalangi. Dalam kata lain, membuat udara sulit masuk. Ciri-cirinya nanti VC, TCL, RV, dan FRC akan turun semua. Contoh penyakitnya fibrosis, sarkoidosis, kelainan otot pernapasan, dan deformitas dinding toraks. Berbeda dengan yang kedua, yaitu penyakit paru obstruktif. Dari katanya obstruction atau menghalangi udara untuk keluar. Ciri khasnya VC-nya akan turun, tapi TLC, RV, dan FRC semua akan naik karena keluarnya dihalangin. Contohnya emfisema, bronkitis kronis, dan asma. Oke, sampai sini dulu. Kakak rekomen kalian cek video juga tentang fisiologi yang pertama ya, paru-paru. Dan semangat belajarnya!